Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Jamaah Mardiyah Islamic Center yang saya muliakan, tantangan kita ke depan ialah bagaimana mewujudkan umat yang ideal yang diistilahkan dalam Al-Quran khaira ummah. Apa yang dimaksud ummah? Ummah itu sebetulnya adalah bukan bahasa Arab asli, tapi bahasa yang berasal dari bahasa Hebrew, artinya cinta kasih. Berasal dari kata alif mim amin, itu artinya cinta kasih. Menyeberang menjadi bahasa Arab untuk memberikan atribut terhadap ibu. Kenapa? Ibu itu memiliki cinta yang sangat dalam, the same lover. Kemudian juga dari akar kata alif mim itu muncul apa yang disebut dengan amama, keterdepanan. Kemudian ada imam, pemimpin yang berwibawa. Kemudian juga ada makmum, rakyat yang santun. Lalu ada imamah, konsep yang mengatur antara pemimpin dan yang dipimpin, imam dan makmum, itu disebut dengan imamah. Keseluruhannya itulah disebut dengan ummah. Jadi tidak semua komunitas itu bisa disebut ummah. Nanti bisa disebut ummah itu kalau diikat oleh satu ikatan kasih sayang yang sangat dalam. Ada visi misinya yang sangat jelas. Ada pemimpin yang berwibawa. Ada makmumnya, rakyatnya yang santun. Ada konsep yang memimpin antar keseluruhannya, itu yang disebut dengan ummah. Jika tidak, mungkin hanya itu disebut qaumun, atau sya'bun, atau kabilah, atau hizbun. Banyak konsep komunitas dalam Al-Quran. Khaira ummah itu adalah umat yang final, umat yang paling ideal. Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, saya kira topik kita hari ini sangat penting. Bagaimana menggapai rahmat untuk menggerakkan ummah ini. Pergerakan untuk mewujudkan ummah yang ideal itu memang perlu kita menggunakan apa yang disebut dengan rahmat. Rahmat itu terbagi dua. Ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat rahmaniyah itu generik. Siapapun bisa dapat. Agama apapun, etik manapun juga, mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, mau manusia, semua ciptaan Allah itu dapat rahmat rahmaniyahnya. Tapi rahmat rahimiyah ini adalah khusus untuk orang yang beriman, sangat spesifik. Itulah yang disebut dengan rahmat rahimiyah. Karena itu kita berharap sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, kita jangan hanya mengharapkan rahmat rahmaniyahnya Allah yang temporary saja, tapi kita inginkan seluruh rahmat yang kita peroleh itu adalah rahmat rahimiyah. Bukan saja membahagiakan kita di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Itu yang disebut dengan rahmat rahimiyah. Kalau rahmat rahmaniyah hanya di dunia, mungkin juga tidak panjang usianya. Tapi kalau rahmat rahimiyah, insya Allah itulah yang akan abadi, bukan saja di dunia, tetapi juga sampai di akhirat. Pertanyaannya, bagaimana menggapai khaira ummah ini? Tadi ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada umat. Bagaimana mewujudkan konsep umat itu? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyerukan kepada ma'ruf. Apa perbedaan antara khair dan ma'ruf ini? Ya. Al khair itu adalah belum tentu disepakati kebaikannya oleh semua pihak. Tapi kalau ma'ruf itu semua common sense lah. Semua orang sepakat bahwa itu baik. Yang sudah sepakat bahwa itu baik, maka itu perlu ada amar, perintahkan, bolehlah itu penegasan. Tapi kalau masih belum sepakat semuanya, maka itu perlu ada semacam usaha dari bawah. Jadi ada perjuangan yang harus dilakukan dari bawah ke atas, dan juga harus ada perjuangan dari atas ke bawah. Itulah yang dimaksud ayat ini. Kami sangat berharap, dan kita semuanya juga berharap, bagaimana menggapai rahmat, menggerakkan umat ini, perlu ada strategi perjuangan umat. Itulah yang diserukan dalam ayat tadi. Karena itu, para pemirsa, izinkan saya merekomendasikan kepada kita semuanya, khususnya jamaah khusus dari Mardiyah Islamic Center ini. Mari kita menjadi pemikir umat.
Umat seperti apa yang kita akan wujudkan di masa depan, itu ditentukan sekarang ini. Umat seperti apa yang kita akan cetak di masa depan, sangat ditentukan sekarang ini. Karena itu, sebagai kelompok-kelompok yang punya pengalaman untuk membimbing masyarakat dan umat ini, kita sangat berharap agar jamaah Mardiyah Islamic Center ini bukan hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen ide-ide cerdas dalam rangka melahirkan khairah ummah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.